Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Jembatan gantung Yellow Bridge di Desa Sidemen, Karangasem nyaris ambruk karena bagian fondasinya terkikis aliran sungai Tukat Unda yang seringkali meluap diterjang banjir yang terjadi beberapa pekan yang lalu. Seorang turis asing yang belum diketahui identitasnya nekat menerobos masuk jalan tol Bali Mandara dengan berjalan kaki. Serunya bermain tubing di objek wisata Gatep Lawas, Ambengan, Buleleng. Jembatan gantung Yellow Bridge di Desa Sidemen, Karangasem tinggal menunggu waktu. Bagian fondasi perlahan terkikis aliran sungai Tukat Unda yang seringkali meluap diterjang banjir yang terjadi beberapa pekan yang lalu. Bila tidak segera diperbaiki, jembatan yang biasa dilintasi turis asing sewaktu-waktu akan ambruk. Jembatan sepanjang 35 meter ini memang usianya sudah puluhan tahun dan merupakan penghubung Desa Sidemen dan Sangkan Gunung. Namun bila hujan tiba, warga selalu was-was karena jembatan sudah tidak kuat menahan derasnya air sungai Tukat Unda. Ketika banjir terjadi beberapa hari lalu, jembatan setinggi 15 meter sempat ditutup karena khawatir ambruk. Ini sudah sangat membahayakan untuk pejalan kaki dan sepeda motor, untuk menuju ke pasar atau ke sekolah anak-anak ini sangat penting. Ini di desa Dukok dan Sidemen untuk menuju pasar dan sekolah ini sangat mendukung ekonomi di desa ya. Kalau ini sudah terkenal dengan Yellow Bridge ya, sangat bagus desainnya untuk banyak turis datang untuk melihat Yellow Bridge. Dalam sehari ada berapa turis Pak yang lewat di sini Pak? Mungkin sekitar 300 atau 400 orang untuk ini jalur trekking untuk rice teras ya. Kapan Pak jebolnya nih Pak? Ini udah 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Ini air udah keras sekali dan dasarnya udah terkikis. Tolong instansi yang terkait semoga cepat ditinjau di lapangan. Melihat kondisi Yellow Bridge sudah sangat membahayakan untuk jalan kaki. Jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung warga di Banjar Dukuh bila hendak berpergian ke Desa Sidemen atau kota kecamatan. Bila ambruk, maka anak-anak harus melepas sepatu dan berenang menyeberang sungai untuk pergi sekolah. Warga berharap pemerintah bisa segera memperbaiki jembatan gantung ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Peternak ayam di Kabupaten Karangasem pekan lalu dirundung rugi yang tidak sedikit. Ratusan ekor ayam petelur di beberapa lokasi milik peternak tiba-tiba mati. Peternak menduga kematian misterius ayam mereka disebabkan virus flu burung karena gejalanya mirip. Namun Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan atau Distan setempat memastikan dampak cuaca dingin dan hujan lebat menjadi penyebab kematian ratusan ekor ayam. Hari Minggu petugas Distan dan veteriner sudah mengecek ke lokasi di Desa Tumbu, Karangasem. Dari hasil pemeriksaan, ribuan ayam milik peternak saat ini dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala terserang penyakit. Ya, saya lihat ini, kamu kan lihat juga, baik-baik saja. Tadi mati saya tanya berapa? 9. Pelihara berapa? 4.300. Ya mungkin karena cuaca lah, bukan AI. Dari ciri-cirinya Pak? Ya ciri-ciri sehat ini ayamnya. Bertelur biasa itu. Kalau misalnya AI biasanya akan habis semua Pak ya? Iya, kalau AI penjelasan ini Bu Dokter saya, ini KUPTD-nya. Ya yang mati itu tidak hanya
5 ekor, 10 ekor. Itu bisa habis semua itu. Yang 4.300 bisa habis. Bahkan lingkungan di sini habis juga. Itu. Jadi dipastikan ini karena penyakit ayam biasa Pak ya, karena cuaca. Kalau dari ciri-ciri dan hari ini ayamnya baik-baik saja, ya bukan AI. Kalau mau memastikan yang mati kemarin ya harus diuji lab. Ya paling tidak para peternak itu lakukan spraying, penyemprotan, kemudian divaksin. Kebersihan yang pasti kebersihan lah, kebersihan kandang ya. Pekan lalu cuaca buruk melanda wilayah Karangasem. Banyak peternak ternyata belum tahu bahwa hujan deras dan angin juga bisa menyebabkan ratusan ekor ayam petelur milik mereka mati mendadak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Menjelang Hari Raya Galungan, perajin penjor di Denpasar mulai sibuk melayani pembeli. Salah satu penjual penjor di kawasan Jalan Waribang, Denpasar, Komang Juniawan mengaku, sejak sebulan terakhir banyak pembeli mulai mencari penjor ke pedagang-pedagang. Juniawan menjual penjor antara 250 hingga 350 ribu rupiah, tergantung jenisnya. Dan menjelang Hari Raya Galungan, pesanan meningkat dibanding tahun lalu, dari 100 hingga 120 penjor. Juniawan dan perajin penjor lainnya di Denpasar tidak melewatkan kesempatan ini. Bahkan pesanan melalui daring juga dilayani. Untuk tahun lalu sih, dulu kita membuatnya cuma 100 penjor. Karena sekarang dilihat dari yang dulu, pemesan itu sangat banyak, kita tingkatkan menjadi 120 penjor. Soal harga, berapa harga yang terendah sama yang termahal berapa? Untuk harga kami patokan dari harga 250 sampai 350. Apa aja sih kelengkapan penjor yang dijual ya? Untuk yang harga 250 itu kita biasanya memberikan penjor yang penjor biasa tanpa gebogan dan sanggah. Misalnya dia mau tambah untuk sanggah dan gebogan, itu beda lagi tarifnya. Misalnya dia cari harga 275, itu pilihan dari gebogan atau sanggah. Terus kalau lengkapnya kita jual 350, itu sudah sama payasan sanggah, gebogan, terus sama lidar-lidar, semua dah dapat itu lengkap sampai hiasan sanggah. Kalau untuk pemesanannya di mana saja sih pemesan penjornya? Ya biasa kita ngambil sih pesanan itu dari online. Rata-rata kebanyakan juga dari Denpasar, dan jarang-jarang juga kita dapat dari luar Denpasar. Pemesan penjor datang dari berbagai kalangan masyarakat. Umumnya mereka berpikir praktis karena tidak sempat lagi membuat penjor, apalagi Hari Raya Galungan sudah dekat. Pesanan terutama datang dari Denpasar, Badung, dan beberapa lembaga atau instansi di kota Denpasar. Penjor merupakan bagian penting dalam upacara Galungan. Ia melambangkan gunung yang memberikan kesejahteraan dan keselamatan. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar.